Datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, seperti kita telah ketahui, berbulan-bulan negeri ini dihiasi oleh orang-orang yang mengaku sebagai akademisi, ilmuwan, peneliti, tapi mereka pada kenyataannya tidak seperti yang mereka klaim. Mereka hanya bikin gaduh dalam permasalahan-permasalahan politik acak-acak. Ini tercermin dari RRT yang notabene mereka adalah gerombolan para penduduk ijazah palsu. Meskipun klaim-klaim mereka itu pun masih debatable ya. Apakah mereka benar-benar peneliti? Apakah mereka benar-benar akademisi? Faktanya seperti Rismond, sudah lama dia diminta berhenti dari UNRAM, Universitas Mataram, sebagai staf pengajar di sana. Roy Suryo sepertinya juga setahu saya sudah lama tidak berkecimpung di dunia pendidikan secara formal. Dulu waktu di Jogja memang dia pernah mengajar di Institut Seni Indonesia, kalau nggak salah seperti itu. Tifa saya belum tahu rekam jejak dia, apakah dia saat ini sebagai akademisi, sebagai dosen atau staf pengajar di perguruan tinggi, saya tidak tahu. Soal peneliti juga itu juga debatable. Apakah orang yang ngoprek-ngoprek skripsi orang lain, ijazah orang lain hanya digunakan untuk menjatuhkan orang, apakah itu termasuk dalam kategori penelitian? Apakah mereka layak disebut sebagai peneliti? Itu juga masih debatable. Kemudian muncul rombongan-rombongan lainnya di belakang mereka. Ada Subhan Pala yang saat ini sedang mengusik dari keabsahan masalah studi dari Gibran, anak Jokowi. Kemudian ada lagi Bonatua Silalahi yang konon juga seorang peneliti independen dari Trisakti di bidang kebijakan publik. Ini juga lucu ya terkait dengan Bonatua Silalahi itu, dimana dia awalnya di sebuah stasiun TV mengaku sebagai seorang peneliti independen. Apakah benar dia seorang peneliti independen? Independen menurut pengertian umum itu dia adalah seorang yang bebas, tidak tergantung, tidak dipengaruhi oleh kepentingan orang lain atau pihak lain. Apakah Bonatua Silalahi memenuhi hal-hal seperti itu? Saya rasa tidak. Lihat aja dengan gerak-geriknya, di mana sepak terjangnya dia di lapangan selalu diikuti oleh para penduduk ijazah palsu. Saya yakin dia tidak independen, walaupun dia ngeklaim sebagai peneliti independen. Kita simak video saat dia di sebuah stasiun televisi mengaku sebagai seorang peneliti independen. Bonatua Silalahi, dokter kebijakan publik, peneliti independen. Dari UGM juga? Bukan, saya dari Trisakti. Oke, silakan Pak. Jadi saya melakukan penelitian, ini dalam penelitian ya. Jadi riset saya ini melakukan pendekatan yang agak berbeda. Teman-teman kan pakai undang-undang KIP. Ya. Saya mencoba pendekatan undang-undang kearsipan. Apa yang Anda minta? Saya meminta duplikat ijazah Jokowi. Ada 8 kementerian dan lembaga dan pemerintahan daerah karena terkait undang-undang kearsipan. Jadi misalnya di mana sebutan misalnya? Untuk UGM saya minta, untuk KPUD Surakarta saya minta, untuk pemerintahan kota Surakarta saya minta, Pemkot, lanjut ke KPUD DKI saya minta, karena pernah jadi gubernur. Iya, lanjut ke Pemprov DKI, terus saya lanjut ke Setnek, karena fungsi kearsipan kan ada juga di Setnek ya. Saya lanjut ke ANRI ya, Arsip Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu Pak Samuel. Dan kita hanya bicara soal KPU karena KPU sudah menyatakan bahwa itu bukan dokumen rahasia lagi. Anda sebelumnya ditolak oleh KPUD Surakarta, KPU Surakarta, dan KPU Jakarta untuk memberikan ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya 88-nya menolak.
Kalau oke 8 kan kita nggak bicara yang lain ya, tapi kita bicara KPU, kan KPU sudah menyatakan bahwa itu bukan dokumen rahasia. Pernah nggak disebutkan sebelumnya bahwa ada ijazah itu, ijazah Pak Jokowi atau duplikatnya itu ya di KPU Surakarta kah, KPU Jakarta kah? Pernah disebutkan? Saya cukupkan videonya, nanti teman-teman bisa mencari videonya di channel-channel YouTube. Di sini waktu pertama kali Bonatua Silalahi mengklaim dirinya sebagai peneliti independen di sebuah stasiun televisi, saya sebetulnya masih 50-50 ya, 50-50 antara ya positive thinking dia seorang peneliti independen, tapi juga separuh lagi saya juga skeptis terhadap dia. Karena apa? Karena skeptis saya bermula dari bahwa dia cuman ingin mencari salinan ijazah Jokowi. Padahal saat ini barang itulah yang sedang dipermasalahkan dan menjadi gonjang-ganjing di Republik ini. Kenapa dia sampai interest hanya di hal ijazah Jokowi saja, salinan ijazah Jokowi? Kan banyak hal sebetulnya. Nah, ini yang membuat saya skeptis, walaupun saya juga positive thinking terhadap pengakuan dia sebagai peneliti independen, tapi ketika tahu bahwa dia hanya ingin mencari salinan ijazah Jokowi di tengah-tengah dugaan ijazah palsu Jokowi, jelas saya tidak bisa menafikan bahwa dia punya tendensi tertentu. Masih 50-50. Kemudian dengan berjalannya waktu saya melihat dia runtang-runtung dengan para penuduh ijazah palsu, dengan Sentana TV dan lain-lain yang notabene mereka benar-benar adalah pendukung garis keras trio RRT. Asalnya saya yang masih 50-50 menjadi berkurang lagi. Tambah hilang kepercayaan saya bahwa Bonatua Silalahi sebagai peneliti independen saat dia sudah menemukan atau dia sudah diserai salinan ijazah dari KPU Pusat. Itu sudah runtuh kepercayaan saya terhadap Bonatua Silalahi sebagai peneliti independen. Coba kita saksikan videonya, bagaimana secara eksplisit, saya katakan secara eksplisit, Bonatua sudah declare bahwa dia sebenarnya bagian dari kelompok RRT. Terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan itu sangat menguatkan sekali bahwa Bonatua Silalahi sebenarnya ya boleh dibilang satu geng dengan para penuduh ijazah palsu. Kenapa bisa disebut demikian? Bagaimana mungkin seorang peneliti independen dia dari awal setelah menerima salinan ijazah dari KPU menyatakan bahwa Roy CS tidak bisa dijerat hukum karena salinan ijazah yang diterimanya dari KPU itu dikatakan sama dengan yang diteliti oleh Roy CS. Roy CS selama ini memang sudah meneliti salinan dari fotokopi ijazah Jokowi yang dia screenshot dari konferensi pers Bareskrim Mabes Polri di bulan Mei yang lalu. Tapi apakah hasil penelitian dari Roy CS itu valid? Apakah memenuhi metodologi penelitian yang benar? Ini kan masih debatable. Kalau saya pribadi jelas tidak valid. Dari omongan Roy bahwa huruf A di kata ijazah itu mencotot, lalu itu disimpulkan Roy sebagai ijazah abal-abal, sudah pernah saya patahkan. Karena tidak hanya ijazah Jokowi saja yang huruf A-nya mencotot, ada teman Jokowi lainnya yang juga mencotot, yaitu punya Pak Andi Primaria. Sudah pernah saya ungkapkan di konten saya lainnya. Itu Bonatua harusnya tahu itu. Dia nampaknya sudah hakul yakin, sudah mengimani, bahkan sudah mengimani bahwa hasil penelitian Roy CS itu
99,9% ijazah Jokowi palsu seperti yang diklaim Roy, atau 11.000 triliun palsu seperti yang diklaim Rismon. Padahal itu debatable. Dan kita dari pihak yang lainnya seperti saya, Yosua Sinambela, dan banyak peneliti lainnya mengatakan bahwa penelitian Roy CS itu abal-abal, tidak valid. Tadi soal huruf A mencotot, soal stempel yang dikatakan selalu dipropagandakan ada di bawah foto, pada kenyataannya ada di atas foto. Dan stempel warna merah itu melintasi jas hitam. Walaupun Roy dan Rismon melalui penelitiannya mengatakan tidak ada lintasan, tapi kita menemukan. Coba cari di statementnya Yosua yang membuktikan dia menemukan ada lintasan stempel merah di atas jas Jokowi. Sudah banyak di-share oleh YouTuber dari penelitian Yosua Sinambela. Artinya Bu Natwa Silalahi tidak berimbang. Dia percaya 100%, hakul yakin, mengimani hasil penelitian Roy CS. Sehingga ketika dia mendapatkan salinan ijazah dari KPU, dia serta-merta mengatakan bahwa Roy CS tidak bisa dipidanakan karena terbukti menurut dia salinan yang dia dapat dari KPU sama persis dengan yang diteliti Roy CS. Sedangkan Roy CS meneliti itu yang dapat dari Bareskrim itu, dia sudah mengatakan bahwa 99,9% palsu. Bu Natwa sangat takzim dengan itu, sangat percaya, hakul yakin, mengimani. Nah, ini kesalahan logika seorang peneliti. Jadi di sini saya tidak melihat Bu Natwa Silalahi adalah seorang peneliti independen. Dia ya boleh dibilang satu kelompok dengan Roy CS. Hanya dia di bagian yang untuk mendapatkan salinan ijazah dari lembaga-lembaga resmi saja. Hanya berbagi tugas saja. Kalau dia ingin sebagai peneliti independen, ketika dia sudah mendapatkan itu, dia harusnya tidak usah berkomen bahwa Roy tidak bisa dipidana, Roy CS tidak bisa dipidana, karena hasil penelitian Roy sama dengan salinan ijazah yang didapat si Bona dari KPU. Harusnya dia tidak usah komen gitu. Dia mendapatkan dari KPU ya sudah, berhenti sampai di situ. Kalau mau diserahkan ke Roy, terserah. Tapi dia tidak boleh mengatakan Roy CS tidak bisa dipidana karena hasil penelitian ijazahnya yang diteliti Roy sama persis dengan yang dia dapat dari KPU. Ini kan jelas-jelas tendensius sekali. Dia sudah mengatakan bahwa Roy tidak bisa dipidana karena salinan ijazah dari KPU yang didapat dia sama dengan yang diteliti Roy. Wah, hasil penelitian Roy dan Rismon dan kawan-kawan itu sudah kita kuliti, sudah kita ambil kesimpulan bahwa penelitian mereka abal-abal. Tapi Bu Natwa kan meyakini itu. Jadi di sini terjadi degradasi besar-besaran dari orang-orang yang mengaku sebagai peneliti. Ternyata mereka memiliki tendensi-tendensi politik tertentu. Mengaku independen, nyatanya tidak. Mungkin video saya kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.